Halo pemenang, saat ini saya ingin berbagi mengenai satu hal yang begitu ditakuti, yang menjadi momok, bahkan sudah melumpuhkan begitu banyak orang di seluruh dunia. Padahal, hal ini adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari oleh semua orang, bahkan termasuk juga anak-anak Tuhan tidak terkecuali. Apakah itu? Kegagalan. Saudaraku, dunia menolak kegagalan. Dunia anti kepada kegagalan. Dunia mentertawakan, mencemooh, meremehkan, menghina orang-orang yang gagal, orang-orang yang kalah, dan segala macam kegagalan. Dan ini sudah menjadi satu alat iblis yang begitu efektif untuk melumpuhkan anak-anak Tuhan, untuk membuat anak-anak Tuhan tidak bisa mengeluarkan potensi hebat yang sudah dititipkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena kita semua tidak berani mencoba, tidak berani mengeluarkan potensi kita, sebab kita takut gagal, sebab kita takut ditertawakan oleh keluarga, oleh teman-teman, oleh saudara kita. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap di tengah-tengah kegagalan yang sudah pasti hampir terjadi ini? Saya akan bagikan satu kunci buat kita semua di dalam satu kisah yang bisa kita temui di dalam Lukas 8. Ayatnya adalah ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Ini adalah satu kisah mengenai kerajaan surga yang diumpamakan oleh Yesus dengan penabur yang menabur benihnya. Saudara, penabur ini menabur benihnya dan jatuh di 4 tempat yang berbeda, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang ditumbuhi semak duri, serta di tanah yang subur. Perhatikan saudara, dari 4 tempat ini, hanya satu yang berhasil, yakni di tanah yang subur. Sementara 3 yang lainnya itu gagal total, tidak bertumbuh, tidak memberikan hasil sebagaimana yang seharusnya. Artinya, kegagalan memang lebih banyak secara persentase daripada keberhasilan. Tetapi, penabur ini tahu satu rahasia, sehingga walaupun dia mengerti bahwa potensi kegagalan itu lebih besar dari keberhasilan, dia tetap melakukan bagiannya. Apa itu? Ini yang saya mau bagi dengan saudara. Yakni kita temukan di dalam ayat yang ke-8 dari Lukas pasal 8 tadi. Apa itu? Saya akan bacakan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Inilah kabar sukacitanya, inilah kuncinya. Si penabur ini mengerti bahwa satu keberhasilan akan memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada kegagalan yang dia alami. Percayalah saudara, ini juga yang sedang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Saat engkau berhasil, maka sukacita keberhasilan itu akan menutupi segala rasa sakit, rasa malu, rasa kecewa, rasa sedih, kerugian dari kegagalan yang pernah terjadi. Semua itu akan tertutup habis dengan sukacita saat kita mengalami keberhasilan. Saudara, orang-orang sukses di dunia seperti Thomas Edison berapa kali mengalami kegagalan sebelum dia akhirnya berhasil. Begitupun juga dengan Kolonel Sanders. Berapa kali dia ditolak dan mengalami kegagalan yang bertubi-tubi sebelum akhirnya dia berhasil membuka satu restoran yang sangat ternama di seluruh dunia, yaitu Kentucky Fried Chicken. Dan begitu banyak sekali contoh yang lain, yang mana orang-orang gagal yang terus-menerus berusaha akhirnya mencapai keberhasilan. Saudara, bisa Anda bayangkan kalau mereka berhenti saat gagal? Anda nggak bisa menikmati KFC saat ini. Jadi saudara, saya percaya Tuhan juga sedang membuat kisah-kisah keberhasilan bagi anak-anaknya. Tuhan memberikan potensi yang luar biasa. Tuhan ingin kita semua berhasil dan hidup berkemenangan. Oleh sebab itu, jangan Anda takut gagal. Jangan Anda berhenti pada kegagalan demi kegagalan yang Anda alami. Karena ada pengharapan. Karena waktu Anda berhasil, keberhasilan Anda akan menutup segala kegagalan Anda. Mari berprestasi bagi Tuhan, berkarya bagi Tuhan, lakukan sesuatu yang hebat dan dahsyat. Dan saudara akan lihat keberhasilan pasti terjadi di hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.